Selamat pagi, sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Kembali lagi dengan saya, Aini Rika. Saya dari tim jurnalis SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Yang saat ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama bintang tamu saya, yaitu guru sejarah dari Maluku, yang dimana fakta menariknya beliau adalah alumni dari siswa SMA Negeri 3 Kota Mojokerto tahun 2006 sampai 2009. Pak Yunus bisa perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian, asal dan juga jabatannya Pak Yunus di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Priambodo. Saya dulu alumni SMA Negeri 3 Kota Mojokerto tahun 2009. Saat ini saya di SMA Negeri 3 menjabat sebagai guru mata pelajaran sejarah di kelas 11 dan 12. Pak Yunus berasal dari Tarik Sidoarjo dan sekarang tinggal di kota Mojokerto. Baik, itu tadi adalah namanya Pak Yunus. Beliau adalah guru sejarah yang dimana beliau juga mengajar di kelas saya pastinya. Dan faktanya beliau ini dari Maluku. Ya. Pindahan dari Maluku yang sekarang ini mengajar di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas sebuah tema. Kebetulan hari ini adalah sudah masuk ke bulan November, yang dimana banyak sekali sejarah-sejarah, yang salah satunya adalah sejarah pahlawan hari November 10 November Hari Pahlawan. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Yunus, guru sejarah yang akan membahas mengenai Hari Pahlawan itu sesungguhnya. Nah, Pak Yunus, saya izin bertanya, dari Pak Yunus sendiri nih, apa makna Hari Pahlawan dari perspektif dan juga sudut pandang Pak Yunus menyikapi Hari Pahlawan itu seperti apa? Iya. Berbicara tentang bulan November ya, bulan November itu identik dengan Hari Pahlawan. Karena Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November dan itu bertepatan dengan Perang 10 November di Surabaya ketika masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa ketika 17 Agustus 1945 IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta mengumandangkan proklamasi, tentunya bangsa Indonesia tidak langsung otomatis merdeka dari belenggu penjajahan. Kita sebagai bangsa harus berjibaku, harus mempertahankan kemerdekaan karena masih banyak bangsa-bangsa luar yang ingin kembali menjajah bangsa kita. Terutama ketika masa-masa setelah 17 Agustus 1945. Nah, untuk momen Hari Pahlawan, mengapa kok Hari Pahlawan ditentukan atau ditetapkan pada tanggal 10 November 1945? Kenapa itu, Pak? Ya, kenapa itu? Mungkin banyak yang belum tahu ya, kenapa kok nggak bukan... Apakah hari November itu selalu diidentik dengan Perang Surabaya atau masuk ke Hari Pahlawan itu semuanya gitu? Ya, jadi untuk pemilihan Hari Pahlawan itu sendiri, ketika masa revolusi fisik banyak sekali pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti Palagan Ambarawa, pertempuran Medan Area, kemudian Puputan di Bali, kemudian peristiwa Merah Putih di Manado, dan peristiwa 10 November. Nah, peristiwa 10 November dianggap sebagai peristiwa yang paling bersejarah karena menurut Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Perang Surabaya itu disebutkan bahwa Perang Surabaya adalah perang paling menegangkan yang terjadi selama revolusi fisik. Kemudian pendapat dari M.C. Ricklefs di dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern itu menyebutkan bahwa Perang 10 November adalah perang paling lama. Dan kemudian akhirnya pada dasar-dasar itulah ditetapkan Hari Pahlawan ditetapkan pada tanggal 10 November itu dari situ. Oh, jadi seperti itu asal-usul dari 10 November itu. Saya kira 10 November itu identik dengan yang ada di perang di Surabaya aja gitu, Pak. Tapi menyangkut semuanya. Ya, menyangkut semuanya. Kemudian peristiwanya akhirnya merembet ke daerah-daerah sekitar Surabaya.
ke Mojokerto, ke Sidoarjo, sampai dengan perang itu berlangsung sekitar 3 bulanan. Tetapi ujung-ujungnya memang Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Tetapi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perang Surabaya yaitu apa? Bangsa luar akhirnya mengetahui bahwa Indonesia ini nggak mau kalah. Artinya meskipun sudah tahu persenjataannya kurang atau dalam hal jumlah pasukannya itu kalah, tapi tetap dilakukan atau di perang 10 November tetap terlaksana. Karena itu tadi, keberanian itu memang mengalahkan segala-galanya dan tentunya dibantu dan didukung oleh kepercayaan bahwa kita bangsa yang besar ingin merdeka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi atas izin dari Yang Maha Kuasa. Sama seperti ketika kita merdeka, itu atas izin dari Yang Maha Kuasa, begitu. Itu tadi adalah makna dari perspektif dan sudut pandang Pak Yunus mengenai Hari Pahlawan. Nah, kalau bicara Hari Pahlawan, kita juga nggak jauh-jauh dari zaman sekarang, zaman saya sendiri, zaman now, bisa kalian sebut. Apa kaitannya Pak, nilai-nilai Pancasila dengan Hari Pahlawan untuk generasi zaman muda zaman sekarang ini, zaman saya tuh katanya? Ya. Untuk zaman now ya, bisa disebut dengan Gen Z ya sekarang ya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai kepahlawanan itu sangat relevan yang harus diterapkan di generasi sekarang. Karena apa? Generasi sekarang itu identik dengan informasi yang sangat bebas masuk melalui jaringan telekomunikasi. Nah, kemudian nilai-nilai pahlawan yang bisa diambil dari pahlawan dan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama bisa diterapkan yaitu nilai ketuhanan, yaitu seperti pahlawan pada zaman dulu ketika sebelum melakukan peperangan atau melakukan sebuah perlawanan, mereka selalu berdoa dulu. Kemudian mereka selalu memanjatkan doa dan kemudian mereka tidak lupa selalu berteriak seperti Allahu Akbar, kemudian teriakan-teriakan yang akhirnya membuat semangat. Nah, terus itu yang nilai ketuhanan ya. Kemudian nilai kemanusiaan, bahwa apapun yang namanya penjajahan itu sangat merugikan. Akhirnya dengan makna kemanusiaan itu diharapkan ketika kita sudah merdeka, kita bisa lebih mengatur secara kita, kemudian manusia-manusia yang menjadi rakyat itu kita bisa lebih disejahterakan dan lebih diberikan hal-hal yang lebih baik. Nah, kemudian berlanjut ke persatuan Indonesia. Persatuan itu ketika berperang kita harus bersatu. Dalam artian dulu sebelum zamannya pergerakan nasional tahun 1908, kalau kita bisa flashback ke belakang, itu pertempuran kita masih bersifat kedaerahan. Pertempuran di Ponorogo, kemudian di Jawa ya. Nah, kemudian pertempuran Imam Bonjol di Sumatera. Nah, itu masih kedaerahan. Nah, dengan adanya momentum pergerakan nasional dengan berdirinya Budi Utomo di Jakarta, itu adalah perkumpulan-perkumpulan para calon dokter di Gedung Stovia. Itu akhirnya membuat mereka sadar bahwa kita ini sebenarnya dijajah dan dari tahun ke tahun kita tidak pernah bersatu. Nah, itu relevan dengan persatuan Indonesia tadi itu. Nah, terus yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan lah. Jadi kebijaksanaan seorang pimpinan itu akan mempengaruhi hasil dari peperangan. Zaman sebelum pergerakan nasional, ketika satu pemimpin ketangkap, itu perlawanannya akan hilang. Nah, kalau zaman pergerakan nasional sampai hari ini, itu akhirnya terdapat sub-sub bagian yang akhirnya ketika satu pemimpin ketangkap, tumbuh pemimpin yang baru. Pemimpin baru itu yang diharapkan. Lalu untuk nilai keadilan sosial diharapkan dari ketika kita sudah merdeka, itu kita bisa menerapkan dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia begitu. Oke. Nah, bagi Pak Yunus nih, apa perbedaan dari zaman kita masih berbicara pemuda-pemudi, kebetulan masih era-era 10 November yang nggak jauh-jauh pastinya dari semangat para pemuda. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan pemuda zaman sekarang dengan zaman yang era 45? Apakah masih ada semangat-semangat kayak nyali? Kalau di Surabaya waktu pertempuran 10 November itu kan bondo nekat. Nah, apakah di era yang sekarang pemuda-pemudinya tuh masih sama dengan era yang zaman 45? Kalau melihat Pak Yunus nih. Ya, jadi begini, untuk istilah bonek ya. Bonek itu kalau bisa dialihkan lagi artinya itu sebenarnya bukan bondo nekat, tetapi bondo dan nekat. Artinya bondo dan nekat itu apa? Mereka juga bondo apa? Bondo nyali. Nekatnya apa? Nekatnya itu ya mereka itu selain hanya membawa diri sendiri, mereka juga kan mempunyai persenjataan yang mereka rampas dari bala tentara ini Jepang. Mereka mengambil senjata, kemudian kan waktu itu ultimatumnya Inggris kan disuruh menyerahkan persenjataan. Semua senjata. Tetapi pemuda Surabaya kalau menyerahkan senjata, kita bawa apa untuk itu akhirnya itu. Terus kemudian apalagi ketika Inggris datang, mereka diboncengi oleh Nica yang ingin kembali untuk menduduki Indonesia. Otomatis kalau kita menuruti keinginan Inggris, kita nggak punya logistik untuk berperang begitu. Terus kemudian ketika Inggris kesini kan tujuannya untuk melucuti tentara ini yang bekas kalah perang gitu ya. Tetapi ketika sampai datang mereka lain tujuannya. Jadi mereka seperti ingkar begitu. Akhirnya rakyat Surabaya tidak tinggal diam sampai setiap tanggal 10 November atau bulan November di Inggris pun itu kalau bisa dilihat di pakaian di jersey sepak bola itu ada yang di sepak bola itu ada tanda merah di sini. Itu buat untuk mengenang pahlawannya mereka. Jadi di Indonesia itu mengenang pahlawan Surabaya, yang di Inggris itu mengenang para pahlawan mereka yang gugur di sini. Ada tewasnya Jenderal AWS Malabi. Nah, kemudian karena tewasnya Malabi itu pun menjadi momentum Jenderal Mansert untuk mengultimatum rakyat Surabaya tanggal 9 November 1945, diultimatum agar ditaruh untuk segera meletakkan senjata. Kalau tidak Surabaya akan diserang dari darat, laut dan udara. Tapi tetap nggak mau kalah. Meskipun akhirnya Surabaya jatuh, tetapi tetap perlawanan itu ada. Itulah yang perlu dipelajari oleh generasi zaman sekarang, bahwa meskipun sudah kasat mata kita ini pasti kalah coba dulu. Jangan putus asa. Kemudian relevansinya dengan pendidikan atau dengan sekolah Meskipun misalnya kita berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun kurang beruntung tetap coba dulu. Karena apa? Yang namanya semangat, yang namanya militansi, yang namanya konsistensi itu akan menemukan jalannya ketika kita mau berniat tadi, sama seperti rakyat Surabaya tadi itu sampai hari ini dikenang sebagai pertempuran paling heroik selama masa revolusi fisik di Indonesia. Jadi masa yang paling heroik adalah masa 10 November ini. Oke. Nah, itu tadi adalah pesan dari Pak Yunus buat generasi muda, buat PR generasi muda, kalau kita juga itu jangan malas-malasan pastinya. Kita juga tidak boleh putus asa kalau lagi menghadapi sesuatu. Gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ada nggak sih Pak, kayak Pak Yunus pernah lihat atau pernah mungkin ngerasain kalau zaman sekarang, zaman saya tentunya, itu tuh pemuda-pemudinya tuh udah hampir kayak lupa dengan sejarah, kayak udah nggak mau tahu tentang sejarah, udah kayak nggak peduli tentang sejarah gitu. Tanggapan Pak Yunus bagaimana melihat seperti itu? Untuk tanggapannya mengenai hal seperti itu, memang zaman sekarang kan memang berbeda semakin tahun semakin berbeda. Apalagi kolonialisme modern udah masuk. Kalau dulu kolonialisme kan menancapkan
pengaruh dengan menduduki tempat. Akhirnya mereka berkuasa di situ. Kalau sekarang kolonialisme model baru, termasuk pengaruh dari telekomunikasi itu juga. Kalau kita tidak bisa memfilter hal itu dengan baik, maka kita akan ikut terpengaruh. Nah, itu yang pertama. Ini yang berikutnya lagi, pengaruh dari teman sebaya. Kita harus bisa memilah-milah mana teman yang bisa kita jadikan kelompok bermain. Kalau kita tidak bisa memilih itu, yang ditakutkan kita akan mengikuti pergaulan mereka. Sama ketika ada pertempuran 10 November dulu itu kan mereka kan saling bahu-membahu, mendirikan dapur umum, mendirikan dapur darurat, tenda darurat supaya apa? Supaya perjuangan mereka itu meskipun akhirnya kalah, tetap akan dikenang. Dan dari situlah harusnya generasi muda belajar untuk mengingat jasa pahlawan. Mengingatnya bagaimana? Dengan mendoakan mereka. Kemudian setelah mendoakan, kita juga terinspirasi dari perjalanan mereka. Nah, perjuangan-perjuangan tersebutlah yang harus kita tiru. Kalau melihat zaman sekarang yang udah lupa tentang sejarah itu, bagaimana perasaan Pak Yunus? Sedih atau? Perasaannya ya. Kayak, kan apalagi Soekarno bilang kalau jas merah itu jangan lupakan jasa pahlawan. Ya. Nah, tapi sekarang udah banyak para pemuda yang nggak mau tahu tentang sejarah. Ya, lebih ke prihatin ya. Karena apa? Sekali. Karena harusnya mereka yang dikenang akhirnya agak sedikit terlupakan. Nah, oleh karena itu momen-momen seperti ini perlu dibangkitkan setiap tahun. Nanti kan setiap bulan kan ada tanggal-tanggal penting, misalnya kayak kemarin bulan Oktober tanggal 28 Sumpah Pemuda. Kemudian November ada Hari Pahlawan. Nanti ada lagi tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Terus kemudian Hari Kartini seperti itu. April, terus kemudian 30 September itu pas. Ya, terus kemudian Hari lahir Pancasila. Nah, 1 Juni. Terus kemudian Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober lah. Seperti itu. Jadi momen seperti itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi mengingat jasa pahlawan, mendoakan mereka dan meniru yang bisa kita tiru dari mereka, semangatnya, kegigihannya, pantang menyerah, tidak putus asa, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa jika memang mau melakukan sesuatu, kemudian patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kita cermati dan kita resapi, setelah itu kita laksanakan, begitu. Nah, jadi buat para pemuda-pemudi, kita tuh juga nggak boleh melupakan yang namanya jasa para pahlawan kita. Karena bagaimanapun juga, kita juga berasal dari kepengorbanan mereka yang dahulu-dahulu telah berperang untuk negara ini. Nah, terakhir nih Pak, pesan dan kesan Pak Yunus untuk para pemuda, untuk kita sebagai para pemuda menyikapi Hari Pahlawan ini, bagaimana Pak? Pesannya untuk Hari Pahlawan 10 November yaitu jadilah pemuda yang berurun serta dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu seperti apa Pak? Seperti apa? Pembangunan nasional ini kan kalian sebagai pelajar ya. Nah, tugasnya yaitu selain belajar juga tidak melupakan jasa pahlawan. Nah, selain tidak melupakan, kita harus belajar hal-hal yang nantinya akan mendukung pembangunan nasional. Tidak hanya pengetahuan, tapi life skill, kemudian tindak tanduk. Tindak tanduk itu seperti apa? Bagaimana menghargai yang lebih tua, nah sopan santun. Nah, kemudian untuk semangatnya yaitu biar bagaimanapun keadaannya, tetap kita ini harus berbaik sangka dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya apa? Supaya para pahlawan yang telah gugur mendahului kita itu merasa senang, merasa bangga dengan
apa yang telah diperjuangkan hari ini. Karena perjuangan siswa atau generasi muda zaman sekarang itu tidak melawan penjajah lagi, tetapi penjajahannya model baru seperti tadi itu, pengaruh dari luar, westernisasi, globalisasi. Nah, kita harus bisa memfilter itu. Kemudian perjuangannya sekarang lebih berat lagi karena apa? Kita seperti melawan negara sendiri, bangsa kita sendiri. Kayak korupsi di mana-mana. Itu korupsi, kemudian apa? Saling mudah diadu domba, apalagi menyangkut kadang pilihan politik, bipolar antara dua pilihan, yang satu pro, yang satu kontra, itu sampai hari ini masih terasa. Padahal itu sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu, tapi tetap itu terasa dan akhirnya membuat masyarakat ini terbelah. Iya, jadi bisa aja kita tuh kembali masa penjajahan lagi. Iya, terus juga bangsa kita ini gampang sekali diadu domba masalah SARA. Iya. Suku, agama, ras dan antar golongan. Itu mudah sekali diadu terorisme domba. Di mana-mana. Ya, oleh karena itu ya bagaimana menyikapinya generasi muda? Ya, kita jangan mudah terpengaruh dengan berita yang sudah beredar. Misalnya membaca berita link ini provokatif, jangan langsung percaya. Cari dulu sumbernya. Kita harus cari dulu sumbernya, atau kita melihat sumber lain, ini betul nggak ini berita ini. Contoh paling gampang dulu itu pernah terjadi ini, yang baru-baru ini terjadi itu tentang ijazah palsu presiden. Oh iya, itu kan sekarang inilah. Yang katanya bukan dari Universitas itu Gadjah seperti Mada. itu. Lah itu kan kita perlu meng-cross check, jangan langsung percaya begitu. Terus dulu zamannya ada yang namanya buku Gurita Cikeas. Itu tahun berapa itu, tahun Pak? 2000 berapa ya, sekitar zamannya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu kita juga tidak harus langsung percaya dengan hal begitu. Jadi pemuda sekarang itu harus aktif, harus kreatif, kemudian tidak gampang diprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Tidak gampang percaya, harus skeptis. Skeptis itu tidak langsung percaya dengan hal-hal baru. Harus dipelajari dulu. Sukjan sekarang harus banyak membaca. Iya, jadi harus banyak berliterasi. Harus banyak berliterasi. Karena kebanyakan orang itu hanya hanya sekilas sudah kayak paling mau paham begitu. Harus banyak berliterasi. Untuk generasi zaman now ya, itu harus banyak literasi. Itu mudah diomongkan, banyak membaca, literasi. Tetapi kita juga harus betul membaca yang bagaimana, membaca yang benar-benar detail terhadap aturan, terhadap tulisan, terhadap berita. Itu kita harus membacanya detail supaya kita bisa memfilter mana yang perlu dipercaya, mana yang tidak. Seperti itu. Itu tadi adalah pesan dan kesan Pak Yunus bagi generasi muda dan juga PR bagi kita, kalau perlunya literasi itu utama agar kita tidak mudah diadu domba, agar kita tidak mudah yang namanya terpecah belah, diprovokasi dan sebagainya. Perlunya literasi itu kunci utama. Nah, itu tadi adalah podcast kita bersama Pak Yunus, guru sejarah baru dari Maluku, pindah dari Maluku. Dan sekaligus saya mohon maaf bila ada salah kata, dan Pak Yunus mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga sudah datang ke podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Saya Aini Rika, saya izin undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.